Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Darus MPP Fisika Interaktif. Perlu Anda ketahui bahwa channel ini berisikan konten materi-materi fisika mulai dari kelas 10, kelas 11 hingga kelas 12. Bagi Anda yang cocok dengan apa yang saya sajikan ini, silakan subscribe channel ini. Demikian, selamat anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan membahas tentang medan magnet di sekitar kawat berarus listrik. Ilmuwan yang pertama menyelidiki atau melakukan eksperimen dan menemukan ternyata ada medan magnet di sekitar kawat berarus adalah Ørsted. Begini cara beliau menemukan teorinya. Kawat lurus dialiri dengan arus listrik ini sebesar I. Maka setelah pada kawat ini ada arus yang mengalir, maka jarum kompas ini menyimpang. Dan jika dibalik arah arusnya ke kiri, maka jarum kompas juga berbalik menyimpangnya ke sini. Sehingga Ørsted menyimpulkan bahwa di sekitar kawat berarus listrik terdapat medan magnet yang arah medan magnetnya menggunakan aturan tangan kanan seperti ini ya. Jadi arah ibu jari merupakan arah arus, arah lingkaran keempat jari kita merupakan arah medan, sehingga kalau dibuat lingkarannya seperti ini dia. Nah kemudian arah medan magnet itu ditunjukkan oleh setiap garis singgung lingkaran medan magnetnya. Misalkan kalau ini kawat berarus listrik I, kemudian berarti arahnya ke sini, maka kalau ini di titik P, di sini titik P. Nah ini arah B. Arah B yang sebelah sini, ini arah B. Kalau kita lihat di sebelah kanan kita arah B-nya menjauhi kita, di sebelah kiri arah B-nya mendekati kita. Nah seperti itu sekalian cara melihat arah medan magnet pada kawat berarus listrik. Nah sekalian, kita lihat berdasarkan perumusan matematikanya oleh filsafat, maka besarnya kuat medan magnet di sekitar kawat berarus dirumuskan bahwa B sama dengan mu0 I dibagi dengan 2 VA. Kalau ada jumlah kawatnya sebanyak N, tinggal dikalikan saja. Jadi B adalah mu0, ini permeabilitas ruang hampa yang besarnya sudah diketahui, 2 VA. A ini jarak titik ke kawatnya. Nah kemudian kalau kawatnya banyak, tinggal kalikan saja N-nya, mu0 IN dibagi dengan 2 VA. Ini adalah persamaan dari besarnya medan magnet pada kawat lurus yang berarus listrik. Berikutnya anak sekalian, kita lihat nah bagaimana kita menentukan arah medan magnet pada bidang atau 2 dimensi. Kita lihat di atas kawat berarus ini medan magnet dot, di bawahnya medan magnet cross. Apa artinya?
Pada saat kita melihat dot atau titik, berarti anak panah ini sedang menuju ke kita. Yang kita lihat adalah mata anak panahnya. Jika yang kita lihat cross, berarti anak panah ini yang kita lihat belakangnya. Berarti anak panah sedang arahnya menjauhi kita. Sehingga kalau kita lihat seperti ini I, maka putarannya ke sana, maka pada yang di sebelah kanan kita garis singgungnya ke sana, ini berarti arah cross, menjauhi kita atau masuk ke dalam bidang. Ini mendekati kita B-nya, berarti ini arah dot. Nah, ini B cross berarti menjauhi kita, ini B dot mendekati kita. Itu perjanjian tanda arah medan cross dan dot. Tanda titik atau dot dibayangkan arah panah yang sedang menuju kita. Tanda cross atau silang dibayangkan arah panah yang sedang menjauhi kita. Jadi arah cross masuk ke dalam bidang, arah dot keluar bidang. Nah, berikutnya anak sekalian, perhatikan tanda cross dan dotnya. Ini animasi 3 dimensinya, Bapak coba buat. Kita lihat, ini arah arusnya I ke bawah, berarti arah di sana menjauhi kita karena arah ke bawah. Yang sebelah sini mendekati kita. Berarti yang mendekati arah dot, yang menjauhi arah cross. Nah, ini B-nya. Coba diperhatikan dengan seksama. Biru yang melingkar itu berarti arah medan magnetnya yang mengelilingi kawat yang berarus listrik. Nah, arah dari medan dari satu titik adalah yang menyinggung lingkaran dari garis medannya. Nah, demikian teman sekalian cara menentukan arah cross dan arah dot pada medan magnet kawat berarus listrik. Berikutnya kita lihat, jika sekarang dibalik, kawatnya dilengkungkan sehingga membentuk suatu lingkaran, maka arah ibu jari kita menjadi arah B-nya dan arah lingkaran keempat jari kita menjadi arah arusnya. Sehingga kita lihat kalau dia bentuk lingkaran seperti ini, arah I-nya maka B-nya ke atas. Kalau seperti ini berarti B-nya masuk cross ke dalam di pusat lingkarannya. Jadi ini arah menjauhi atau ke dalam bidang. Kalau dibuat seperti ini, kebalikannya, maka di sini adalah arah dot, arah keluar bidang mendekati kita. Nah, bagaimana rumusnya? Persamaannya adalah B mu 0 I dibagi dengan 2A, V-nya tidak ada. Kalau pada kawat lurus, panjang lurus, mu 0 I per 2 VA. Kalau pada kawat berbentuk lingkaran, V-nya tidak ada, langsung 2A saja. Kalau banyak ilitannya tinggal kalikan N saja. Berikutnya mari kita bahas contoh soalnya. Kita lihat nomor 1. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus sebesar 3 ampere. Tentukan besar medan magnet yang berjarak 3 cm dari kawat tersebut. Kita lihat besaran yang diketahui. I-nya 3 ampere, A-nya 3 cm. Ingat, jadikan meter. 3 kali 4 min 2 meter. Artinya B-nya. Kita tahu pada kawat lurus panjang besar B adalah mu 0 I per 2 VA.
Mu 0 itu 4 V 10 pangkat min 7, I nya 3 ampere per 2 V, A nya 3 kali 10 pangkat min 2. Ini dicoret dapat 2, ini dicoret, B nya menjadi 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Jadi cara menghitungnya kalian. Berikutnya kita lihat contoh nomor 2 nya. Sebuah kawat melingkar dari jarinya 10 cm, N nya lilitannya 10 E 10 lilitan dan I nya 4. Kita lihat lagi, I nya 4, A nya R nya 10. Ayat nomor 2, sekarang dibuat lingkaran, I nya 4 ampere, A nya 10 cm, ingat 10 pangkat min 1 meter, N nya 10 lilitan, hanya B nya. Kita tahu rumusnya, I karena ada lilitan kalikan N nya per 2A karena pada lingkaran. Masukkan angkanya, 4Pi kali 10 pangkat min 7, I nya 4, N nya 10 per 2, A nya 10 pangkat min 1. Ini bisa dicoret, 2 kali 4 8 V, masih ada V nya 10 pangkat 5 kali pangkat 1, 10 8Pi kali 10 pangkat min 5 Tesla. Ini cara menjawab soal nomor 2 nya. Berikutnya kita lihat, kalau soalnya berbentuk seperempat lingkaran. Untuk yang nomor 4 dan selanjutnya kita skip dulu, nanti kita bahas khusus tentang satu titik dengan 2 kawat sehingga mempunyai 2 vektor. Nah, ini lingkarannya berbentuk seperempat lingkaran, berarti kalau kita lihat karena seperempat berarti B nya seperempat lingkaran. Rumus B pada lingkaran mu 0 I per 2A. Itu kalian. Kita langsung masukkan saja. Seperempat 4Pi 10 pangkat min 7, I nya adalah 5, 2 A nya adalah 40 cm, 4 kali 10 pangkat min 1. Ini dicoret, naik min 1 naik ke atas, berarti 5/8 10 pangkat min 6 Tesla. 5/8, Pi nya masih ada, 5/8Pi kali 10 pangkat min 6. Nah, terus kalian, untuk pembahasan kita medan magnet yang satu kawat berarus listrik kita cukupkan sekian. Nanti kita lanjutkan dengan 2 kawat berarus listrik seperti ini. Ini ada 2 kawat, ini ada 2 kawat berarus listrik, sehingga medan magnetnya akan menjadi 2. Berikutnya ada kalian, kita bahas tentang induksi magnetik pada selenoida dan toroida. Induksi magnetik pada sumbu selenoida didefinisikan sebagai sebuah kumparan dari kawat yang diameternya sangat kecil dibanding panjangnya. Apabila dialiri arus listrik, kumparan ini akan menjadi magnet listrik. Medan selenoida tersebut merupakan jumlah vektor dari medan-medan yang ditimbulkan oleh semua lilitan yang membentuk selenoida tersebut. Nah, ini gambar selenoida. Berarti ada kumparan dari besi yang dililitkan oleh
kawat dengan jumlah yang sangat besar, kemudian kawat tersebut dialiri arus, maka besi ini akan menjadi magnet yang mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Untuk menentukannya, seperti ini anak kalian, arah ibu jari ini arah utaranya, berarti ini utara, otomatis sebelah sini selatan. Nah, seperti itu. Di SMP kalian sudah pelajari ini. Ya, berikutnya kita lihat induksi magnetik di pusat selenoida dirumuskan mu0 IN per L, L panjang selenoida. Di ujungnya adalah mu0 IN per 2L, sehingga kita lihat hubungannya B di pusat sama dengan setengah B di ujung. Jadi ini hubungan antara selenoida di pusat dan di ujungnya. Jadi B pusat itu mu0 IN per L, B di ujung setengah mu0 IN per 2 per L atau mu0 IN per 2L. Contohnya kita lihat suatu selenoida panjangnya 2 meter dan diameter rata-rata 3 cm, memiliki 400 lilitan kawat. Selenoida tersebut dialiri dengan arus 10 ampere. Tentukan besar induksi magnetik di pusat selenoida dan di ujungnya. Ini nomor 1. Kita selesaikan contoh soalnya. Yang diketahui kita lihat panjangnya 2 meter dan diameter rata-rata 3 cm, berarti yang diketahui N nya 400 lilitan, L nya 2 meter. Nomor 1, L 2 meter, kemudian N nya 400. Kemudian kita lihat lagi I nya 10 ampere dan yang tanya B nya. B di pusat dan di ujung. I nya 10 ampere, maka B pusat berarti mu0 IN per L. Langsung kita cari mu0 4pi 10 pangkat min 7, I nya 10 ampere, N nya 400 dibagi dengan L nya 2. Kita lihat ini dicoret jadi 2, ini dicoret jadi min 5, ini dicoret jadi min 4, jadi 2 kali 2pi kali 4 berarti 8pi sekali 10 pangkat min 4 Tesla. Isinya 2V 8V kali 10 pangkat min 4 Tesla. Itu di pusat. Kalau di ujung berarti B ujung setengah B pusat. Berarti setengahnya berarti 4V kali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, begini anak kalian cara menyelesaikan soal yang berkaitan dengan selenoida. Kita lihat berikutnya. Berikutnya adalah induksi magnet pada sumbu toroida. Kalau toroida adalah selenoida yang dilengkungkan sehingga membentuk suatu lingkaran, maka dirumuskan menjadi B di pusat
toroida adalah mu0 IN per 2 VR efektif. Jadi B di pusat toroida adalah mu0 IN dibagi dengan 2 VR. Itu B di pusat toroida. Kita lihat contohnya. Contoh soal toroida nomor 3. Suatu toroida mempunyai jari-jari dalam 6 cm dan jari-jari luar 10 cm serta memiliki 1000 lilitan kawat. Toroida tersebut dialiri arus 10 ampere. Tentukan pusat induksi magnetik di pusat toroida tersebut. Berarti R-nya adalah 6 ditambah 10 dibagi 2. Ini jadi efektifnya. Berarti 16 per 2 8 cm atau 8 kali 10⁻². meter. Terus yang diketahui lagi, memiliki 1000 lilitan dan I-nya 10 ampere. Berarti N 1000 lilitan dan I 10 ampere. Berapa B-nya? B adalah mu0 IN dibagi dengan 2 VR. Berarti 4 V10⁻⁷, I-nya adalah 10, N-nya adalah 1000, dan 2 VR-nya adalah 8 10⁻². 3 dan 4 jadi min 3. Ini min 2, ini coret jadi min 1. Berarti ini coret dapat 2. Berarti ini coret dapat 4. Berarti 10⁻⁴ per 4 atau 1/4 0,25 10⁻⁴ Tesla. Maka boleh juga 25 10⁻�3 Tesla. Nah, kalian demikian cara menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan selenoida dan toroida. Sederhana, cuma seperti itu saja. Saya kira demikian pembahasan kita tentang medan magnet pada kawat berarus listrik. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.